وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah bil yasin yang kita muliakan, baiklah pada kesempatan yang mulia raya ini izinkan kami menyampaikan ala kadar tausiah sambil kita merenung mengingat dari mana kita, mau kemana kita, dari mana kita semua, dan mau kemana, dan untuk apa sebenarnya kita dihidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Pada umumnya manusia dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Allah menyuruh beriman kepada manusia tidak mau beriman. Allah memerintahkan beramal saleh, manusia tak mengubisnya. Allah menyuruh berkata benar, sering kita jumpai dalam masyarakat berkata kotor, malah berkata yang tidak ada manfaat, menyinggung perasaan orang lain, menganiaya orang lain, menyinggung batin orang lain dan sebagainya. Yang jelas hidup penuh dengan kebencian, hidup penuh dengan kejahatan, bukan kebenaran, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Kemudian pula banyak manusia yang tidak sanggup bersabar atas ujian-ujian Allah. Hadirin wal hadirat sekalian, maka oleh karenanya judul tausiah kita pada hari ini adalah manusia paripurna, atau dengan istilahnya insan kamil, insan yang sempurna. Paripurnanya lengkap karena manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan kita, membesarkan kita dalam keadaan sebaik-baik bentuk di antara hewan-hewan yang lain. Manusia diberikan akal. Akal disuruh kita berpikir supaya kita tahu dari mana dan mau kemana. Otaklah, akallah yang berpikir. Kemudian Allah menciptakan hati. Untuk apa Allah menciptakan hati? Supaya kita tahu, supaya kita hati-hati dalam kehidupan. Maka yang dikatakan dengan manusia paripurna sesuai dengan ayat yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama, insan itu, manusia itu beriman. Apa arti beriman? Manusia itu yakin, mengucapkan dengan lidah, mengingat dengan hati, dan melakukan segala perintah Allah dengan seluruh anggota badan.
kita punya lidah, kita punya hati, kita punya pikiran. Yang seluruh itu kita beriman, kita curahkan kepada Allah. Coba kita bayangkan, sedikit saja Allah menghentikan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Coba bayangkan adik-adik sekalian, mahasiswa, mahasiswi Universitas Muslim, pandai dan berpikir. Coba kita bayangkan, sedikit saja Allah menghentikan nafas. Ya, sedikit aja Allah menghentikan nafas, kita sudah apa-apa, susah. Coba orang sesak nafas, sedikit saja. Kemudian daripada itu Allah menghentikan kotoran, gubuk dek yang itu susah, susah ya. Dan susah kita dalam kacamata kesehatan perlu dibawa kembali. Mungkin salurannya sempit, makanya sedikit saja nafas dihentikan, alias nafas kotoran dihentikan, kita sudah cari rumah sakit. Itu padahal kalau sedikit. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang memang telah berpulang ke Allah. Makanya kita mumpung masih hidup, maka kita seyakin-yakinnya kita beriman kepada Allah. Kita serah diri kepada Allah supaya Allah memberi kita sehat. Ya, apa arti sehat? Ya, tidak sakit. Arti sehat karena sakit. Kulit anak sakit, perut anak sakit, dada anak sakit, tubuh anak sakit. Yang jelas kita sehat. Dan apa Allah memberikan kita sakit itu hikmah, itu ujian. Maka nanti kedapatannya. Kenapa kita sakit? Ya, karena banyak kita mencari penyakit. Contoh, makanan sendiri tidak ada, kita suka makan orang lain yang belum jelas tentang higienisnya, yang tidak jelas syarat-syarat sehatnya, cuma ada label halal. Kita nggak tahu. Minuman kita sudah ada, kita suka dengan minuman orang lain. Demikian pula makanan-makanan ringan yang kita suguhkan, yang kita minumkan, yang kita makankan. Apalagi mau makan makanan yang haram, itu maknanya mengundang penyakit. Padahal kita, Allah menyuruh kita beriman. Ingat kita, dari mana kita, ke mana kita. Dari Allah berpulang kepada Allah. Dan untuk apa hidup? Untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah. Ini yang memang sekarang fenomena sekarang manusia dalam keadaan ragu-ragu dan bimbang. Disuruh salat namanya, tidak yakin bahwa salat itu diterima. Karena khusyuk, karena ikhlas, mungkin terpaksa. Padahal Allah tidak memaksa. Hadirkan hati kita, hadirkan mata kita, tubuh kita menghadap Allah. Waktu telah ditentukan. Maka Allah bersumpah demi masa. Tidak ada seorang profesor, tidak ada seorang jenderal yang ahli teknologi yang sanggup menahan waktu. Barusan saja fajar, barusan saja subuh. Ini mau
siang, itu duha. Maka terus kita ibadah, ya. Umpamanya, inilah tanda-tanda kita beriman. Kita mengharap ridha Allah. Kemana aja kita pergi, apakah kita tidur, apakah kita duduk, ya, berbalik dan sebagainya, ingat kepada Allah. Ini umpamanya contoh. Subuh kita bangun, salat subuh, zikir kita kepada Allah, berdoa. Yang perempuan-perempuan membantu orang tuanya memasak, yang laki-laki juga seperti itu. Pokoknya sifatnya membantu. Kemudian selesai, kemudian sebelum kita berangkat, ya, ambil wudhu dulu. Untuk apa wudhu? Nah, kan? Kita bertanya, apa manfaat kita berwudhu? Berwudhu, ya, menghapus segala kebatilan, segala najis, ya, yang sifatnya mungkin kita tidak najis besar, najis kecil. Nah, dengan wudhu. Sekarang wudhu bukan hanya fungsi itu menghapus najis. Wudhu merupakan alat kosmetik internasional. Wudhu alat kosmetik internasional. Wudhu menghambat orang berbuat jahat kepada kita. Wudhu yang namanya air itu dingin, kecuali sudah dipanaskan. Makanya dapat mendinginkan hati kita, menenangkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Ya, kemudian menjaga wajah-wajah kita yang selalu berseri-seri, sehat seluruh tubuh kalau kita berwudu. Nah, umpamanya adik-adik mau kuliah, kan? Yang jangan mau ke WC, nanti hilang tubuhnya. Nah, ya. Tapi setelah berwudu, kecuali mau sholat, jangan nahan-nahan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Umpamanya keluar angin, ya. Itu baik HP aja gara-gara ada kau tu kaitannya aku ya, untuk begitu. Jadi jangan pula. Ini kan Pak, ini kan kampus kita ini kan sarana ibadah banyak sekali, ya. Nah, umpamanya ini mau tadi kan mau baca Yasin dulu, sunat itu. Mau kita pegang Al-Quran, coba tengok di sampul Al-Quran itu ditulis sunat-sunat kita baca Al-Quran, berwudu dulu supaya kita suci. Nah, makanya fungsi wudu yang tadi dapat menyehatkan badan. Ya, kecuali ini ada kawan-kawan kita dari Jepang, dari Tokyo atau dari Taiwan. Jepang. Walaupun tak ngerti nanti dikasih tahu kan, ya tahu bahasa Jepang. Nah, yang jelas Jepang kalah, tinggal silau Jepang. Ya. Kemudian Jepang kacang. Nah, yang jelas itu kawan, ya. Tapi tidak mungkin kalau Islam seiman dengan kita, kalau non Muslim berarti kawan juga, tapi tidak seiman dengan kita. Jadi adik-adik sekalian, wudu kan, mau berangkat wudu, lebih-lebih adik-adik sekalian menimba ilmu. Kalau kita hati kita suci, ikhlas kata Allah, waktu kita menimba ilmu itu akan melekat dengan kita. Yang penting yakin kata Rasul. Barang siapa, ya, manusia yang berbuat dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan takwa, dengan yakin karena Allah sungguh-sungguh, insya Allah
manusia itu akan berhasil. Paling tidak ilmu yang dia nimba, ya, ilmu yang dia cari itu melekat di tubuhnya. Ya, dokter, guru biologi, apalagi yang tidak boleh tinggal dengan agama. Tidak boleh tinggal. Siapapun kita, ya, jurusan yang kita pilih, akan tetapi agama jangan kita tinggalkan. Habis itu sebelum masuk kuliah, ya, ke musala dulu sudah ada sholat duha. Sholat duha paling kurang 2 rakaat. Ya, paling banyak 12 rakaat. Waktu duha ingat, terbitnya matahari sampai mungkin belum sampai zuhur, kira-kira jam 11 ya. Itu akhir masa duha. Apa faedah kita sembahyang duha? Ya, macam seperti tadi, dapat menyehatkan anggota tubuh kita. Kita tidak ngantuk, karena kita sudah usir yang namanya setan. Ya, waktu kita belajar tidak ngantuk. Makanya lagi-lagi dengan waktu. Ya, adik-adik mahasiswa, jalan-jalan intelektual itu manusia yang pandai membagi waktu. Ya, nah, waktu cukup penting. Waktu masa paling penting. Maka Allah bersumpah, alhamdulillah negara kita, daerah kita ini daerah yang strategis segi waktu. Apa yang strategis? Malam 12 jam, siang 12 jam. Itu mana strategis? 12 jam malam, 12 jam urau. Kita tambah 12 siang, 12 malam kita tambah 12 ditambah dengan 12 sama dengan 24. Berarti siang dan malam 24 jam. Kalau tadi orang yang tidak rugi, orang yang beriman, insan yang paripurna, pandai-pandai membagi waktu, berarti 24 jam. Dibagi berapa? Dibagi 4. Dari mana datangnya 4? Yang pertama ibadah, itu pokok, harus. Yang kedua harkat, harus usaha. Tidak mungkin datang sendiri. Ya. Yang ketiga istirahat. Tubuh kita ini tidak kekal. Tubuh kita ini fana, hancur sehancur-hancurnya, sakit dan sebagainya apabila tidak seimbang yang kita masukkan dengan yang kita keluarkan. Yang keempat, bermasyarakat, hablum minan nas. Yang tadi ibadat hablum minallah diakhiri dengan hablum minan nas. Ini pergunakan waktu. Berarti 24 jam dibagi 4, ya, sama dengan 6 jam kita dalam keadaan ibadah, 6 jam kita harkat usaha, 6 jam kita istirahat, dan yang terakhir 6 jam kita dalam masyarakat. Umpamanya adik-adik mahasiswi lagi kuliah, itu kan bermasyarakat, berhubungan sesama antara bapak dosen, ibu dosen, ya, dengan kita. Ya? Nah, makanya ada jam-jam istirahat. Ini yang anak-anak muda ini kenapa siang-siang ngantuk? Itu jam istirahat kurang. Ya, kita tidak tahu, kita tidak pandai membagi-bagi waktu. Mana yang 6 jam ibadah, mana yang 6 jam harkat, mana 6 jam istirahat, dan mana 6 jam kita
bermasyarakat. Ini yang banyak ini berkeliuran, ya. Umpamanya kita sudah memang secara adat itu malam istirahat. Memang sudah diteliti, ya. Sudah diteliti. Kita tidur paling kurang jam 10 malam. Paling kurang. Lebih daripada itu proses metabolisme tubuh kita di tengah malam. Makanya butuh istirahat. Kita punya hati yang bisa kita lihat, kita punya paru-paru, punya jantung, ya, nah, punya mah ataupun sebagainya, punya alat-alat dalam di dalam tubuh kita yang perlu istirahat. Coba bayangkan sekarang, kadang-kadang jam istirahat harkat, kadang-kadang jam harkat ibadat, kadang-kadang jam ibadat itu bermasalah. Coba tengok sekarang, yang sering kejadian orang puasa.